Asik balik lagi. Guru sejati siapa? Saksikan di episode berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman semua, sobat hantu sekalian, dan para teman-teman di luar sana yang mendukung saya. Dan juga saya ingin melanjutkan yang namanya konten terkait dengan lagu spiritual yang saat ini lanjutan dari konten tersebut adalah guru sejati. Oke, saya spill. Guru sejati itu bagi saya pribadi itu adalah guru ya, yang ngajarin baik itu spiritual, terus tujuan hidup gimana, lakunya mungkin orang Jawa itu seperti apa. Memang banyak ya macam-macam guru sejati yang teman-teman udah pernah temuin atau yang lagi mencari ya. Namun, apa sih bedanya guru sejati dengan jati diri? Jati diri kita sebelum nemu guru sejati, ada yang namanya jati diri gitu kan. Saya sedikit cerita ya, flashback ya. Dulu, pada saat umur saya itu 21 tahun, itu saya merasakan hal-hal mistis. Mulai dari umur 21 tahun. Entah itu dari ngelihat setan, ngelihat hantu, terus tiba-tiba ada yang namanya benda-benda pusaka yang mendekat, terus ada juga yang tiba-tiba dapet tanpa saya minta, tanpa saya ngambil atau gimana, tiba-tiba itu datang. Dan semua itu hampir membuat saya linglung. Karena kaget dengan kondisi seperti itu, akhirnya saya bertanyalah kepada temen ya, ini gimana, dan teman saya tuh nyaranin cobalah ke sini, tapi sebelum itu dirimu berdoa dulu gitu kan. Singkat cerita, perjalanan yang saya lalui selama 2 tahun ini bisa dibilang cukup panjang dan saya udah kemana-mana ya. Maksudnya dalam artian bukan seluruh Indonesia, dalam artian masih ruang lingkup Bali, Jawa, sama daerah Sumatera. Sumatera itu masih sedikit ya, banyakan di Jawa sih. Nah, setelah saya dalami, ternyata tujuan hidup, kenapa saya seperti ini, terus kenapa saya bisa melihat seperti ini, karena saya apa, terus siapa sih saya ini sebenarnya, apa, ada tugas apa, atau ada sesuatu apa nih yang bisa bikin kayak saya kayak gini. Karena pas waktu itu tanda kutip ya saya linglung. Setelah sedikit dapat pencerahan, beberapa kali meditasi, akhirnya oh ternyata saya lupa nih, saya punya saudara sedulur papat limo pancer. Itu kan wujud dari amarah, sedih, senang, terus kita tuh bahagia itu kayak gimana, terus muka kita standar kayak gitu kan. Limo pancernya itu kan tengah diri kita sendiri, limonya. Nah, apa sih sebenarnya yang saya maksud dengan jati diri itu lagi? Balik lagi ya, kita harus mengenal diri sendiri dengan cara yang kita mengenal sedulur papat limo pancer ini. Sadar akan ketika kita marah, sadar akan ketika kita senang, sadar akan ketika happy banget, sadar akan kita pas waktu itu sakit atau sedih atau datar biasa aja. Sadar akan semua itu, dan itu kita harus kontrol. Kontrol di sini yang saya maksudnya adalah kita harus bisa menempatkan itu di tempat yang benar, atau dalam artian ditempatkan di posisi atau situasi dan kondisi yang sudah seharusnya. Jangan sampai berlebihan. Memang itu susah, kontrol itu yang paling susah. Namun lambat laun kalau memang kita tirakat segala macam dan minta kepada Sang Maha Kuasa, itu pasti bisa teman-teman semua. Memang susah. Dan akhirnya setelah saya sadar, oh ternyata ini menurut saya pribadi ya, guru sejati adalah jati diri kita sendiri yang kadang kita lupa. Hal paling kecil yang lupa itu adalah bersyukur atas apa segala macam yang kita lakukan di hidup ini, baik itu udah dicapai ataupun belum tercapai. Karena sejatinya tidak semua keinginan, tidak semua harapan dapat terwujud di dunia ini gitu, tanpa ada yang namanya mungkin cobaan, musibah. Karena apa? Kalau kita jalan lempeng-lempeng aja kayaknya dunia ini bakalan ya senang-senang aja, nggak ada orang yang mau susah dan lain-lain. Dan balik lagi ya, ketika kita menemukan guru atau misalkan kita belajar kepada seseorang, kita harus juga yang namanya itu nggak bisa kita nurut-nurut aja. Kita harus berpikir juga apakah ini benar apa enggak, ini sesuai apa tidak. Jangan sekali-sekali karena terpaksa. Tapi kalau bahasanya begini, ketika kita udah tahu itu bagus dan kita memaksa diri untuk upgrade, untuk
melakoni apa yang harusnya kita lakukan dan hasilnya itu bagus, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita maksa, itu kadangkala diri kita itu kayak menolak. Udah pasti, bahkan bisa sakit, bahkan bisa gila. Atau inilah, salah ajaran lah. Saya nggak nyebut ajaran itu mana, dan ajaran apapun itu, saya sendiri meyakini bahwa semua ajaran itu baik, tergantung manusianya itu sendiri. Dia mau bawa ajaran itu apa, atau ilmu yang dia dapat dari ajaran itu kemana, kebaikan lah, keburukan lah, atau yang lain-lain. Dan terus setelah saya pribadi itu udah kenal lah kayak gitu, akhirnya hal yang pertama saya notice itu dalam diri saya sendiri adalah meredam emosi yang paling dalam. Kita tahu nih, kita emosi banget udah mentok, tapi kita bisa menempatkan itu dengan bagus. Tapi tidak sepenuhnya terkontrol, memang jujur, manusiawi. Terkadang itu lepas. Tapi kalau bisa kontrol itu seketika emosional yang paling umum itu lepas, dia itu nggak lama, nggak sampai mungkin dendam yang bener-bener dendam banget lah. Harus ibarat kata ditukar nyawa lah, apalah segala macam. Dan ini ya, mohon maaf sebelumnya saya disclaimer ya. Saya beberapa kali lihat yang lewat FYP baik itu dari TikTok, Instagram atau sosial media lainnya, banyak sekali sekarang itu kayak sekte-sekte yang memang salah atau belok gitu ya dari apa yang sudah diajarkan. Nah, itulah teman-teman, kita harus memfilter semua apapun itu, baik itu ilmu, baik itu tingkah laku atau ajakan orang, itu benar apa nggak, sesuai apa nggak sama diri kita. Memang tidak merugikan orang kalau ke diri kita sendiri, tapi kalau nanti ujungnya bakal merugikan orang, yang bakal harus makan korban lah, apalah, apalagi menyekutukan yang Maha Kuasa. Nah, teman-teman bisa nilai sendiri kayak gimana itu harusnya. Nah, balik lagi, kadang-kala orang ngomong kalau yang mungkin bisa ngelihat, bisa kontrol itu enak. Sebenarnya nggak enak loh. Sebenarnya itu nggak enak yang ngeliat kayak gitu. Awal itu pasti kita tuh kaget. Terus seringkali mungkin kita nggak tenang, entah itu di jalan, pas waktu tidur. Nah, saya pernah mikir begini, bagaimana kalau kayak gitu terus tidak terkontrol? Anggapan begini teman-teman, ketika kita di jalan lagi naik motor, nah itu kan berbahaya. Ketika lagi buang air besar atau buang air kecil kan nggak enak kalau kayak gitu kan. Dan itu akan mengganggu pikiran kita, psikis kita. Hal pertama kali yang iblis lakukan, yang beda dari setan-setan mungkin setan-setan kroco-kroco lainnya, adalah psikis kalian dulu yang diserang. Psikis mental, dua hal ini. Mereka akan nabrak yang antara yang sudah kalian jalani, entah itu laku spiritual, terus kalian udah menemukan jati diri, mereka akan menabrakkan itu. Mereka tidak meminta kita untuk menjadi budaknya, tidak. Tapi mereka meminta kita menjadi seperti mereka. Makanya kita harus bisa ngontrol diri kita, jati diri kita itu gimana. Dan sadar apa yang kita lakukan itu sadar. Memang yang saya ngomong ini mungkin kelihatan kayak, oh gampang-gampang aja. Oh tidak, saya pun pernah berbuat salah gitu. Pernah salah jalan, pernah. Bukan berarti keluar dari agama, bukan. Saya salah cara menjalaninya, laku saya ini salah. Akhirnya saya coba memperbaiki pas waktu itu. Memang butuh waktu itu lama, tapi sekali teman-teman menemukan itu, secercah harapan, secercah petunjuk dari Sang Maha Kuasa, itu insya Allah ya, itu lempeng-lempeng aja itu jalan. Semasi teman-teman itu niat. Nah, karena pernah ada peribahasa begini dari para pendahulu, terus yang tua-tua gitu kan, dahulukanlah urusanku, maka duniamu akan saya urus. Bukan berarti kita nggak kerja ya, nggak ngelakuin kegiatan dunia nyata ya, bukan berarti begitu, jangan sampai salah kaprah. Kita tetap melakukan hal seperti biasa, aktivitas, cuman dahulukanlah mungkin kewajibannya, keharusannya gitu. Luangkanlah waktu kalian tuh sedikit gitu. Karena balik lagi ya, di dunia modern ini, saya masih percaya orang-orang itu pada ya entah itu memakai hal-hal seperti itu, walaupun mungkin tidak kelihatan, dan cara marketingnya atau dari si dukun itu sendiri itu berbeda. Nah,
Berlanjut lagi, kalau setelah kalian teman-teman udah menemukan jati diri, nanti ada satu waktu momen di mana teman-teman itu sendiri memang lagi santai, mungkin dalam tidur atau mau akan tidur, kan lampu kan gelap tuh biasanya kalau yang mau tidur. Nah itu kalau sampai bisa melihat sedulur papat lima pancer, saudara-saudara teman kalian sendiri, oh ini wajahku loh pas waktu nangis, oh ini wajahku pas waktu seneng, ini pas waktu bahagia banget, ini pas wajahku datar banget gitu. Kalian rangkul mereka, jangan dijauhi, karena itulah diri kalian gitu. Tapi hati-hati. Anggaplah saudara ini kan, 4 saudara ini, ketika ada sesuatu yang memang ganjil, terus kalian langgar, terus salah satu dari saudara ini hilang atau ditahan oleh kekuatan-kekuatan magis ataupun ya makhluk-makhluk iblis dan lainnya, itu bisa mengganggu mental dan jiwa kalian secara 100%. Dan itu memang susah nantinya. Saya punya contoh ya, teman dekat gitu kan, ada di daerah Jawa Barat ya, nggak jauh lah dari Bogor lah. Jadi dia tuh sempat halu juga, karena dia memang spiritualis, cuman entah kenapa itu dia halu. Jadi setiap dia ngeliat orang, dia itu ngeliat keburukannya dulu. Maksudnya keburukan tuh apa yang mereka lakukan itu kayak kelihatan, kayak dikasih tunjuk gitu loh. Mereka bakal masuk neraka lah, beginilah. Tapi kalau orang itu baik, bakal masuk surga lah, beginilah. Nah itulah yang saya maksud, terlalu over, dan mungkin dia itu dihaluin sama hal-hal begitu. Memang tipis, memang anggapan rongga selahnya itu akan tipis, tapi balik lagi, rongga tipis itu bisa menjadi besar kalau kita sendiri mengizinkan mereka yang tidak bagus, negatif itu masuk ke diri kita masing-masing. Dan usahakan sebelum misalkan teman-teman ya mau ngelakuin laku apapun, itu kayak membersihkan diri. Mungkin yang Islam itu berwudu, terus yang Kristen itu apa, dan lain-lain itulah. Di sini aku cuma mengingetin sama teman-teman, kalau punya ilmu ataupun punya sesuatu itu dijaga dan jangan sampai nyakitin orang lain. Itu. Sekalipun kalian disakiti, ngadu aja sama yang di atas. Karena orang yang punya ilmu dan dia punya kodam sekalipun, kalau dia melakukan hal yang jelek, si kodam ini juga akan mengarahkan yang jelek pasti. Memang bakalan ada yang namanya, oh kamu nggak boleh begitu, itu nggak bagus tuh, begini. Tapi kalau yang namanya ya kodam kan ikut apa tuannya ya kita gitu loh. Kita melakukan yang jelek, ya udah pasti ikut yang jelek, jadi negatif. Dan balik lagi ya, berapa lama yang kalian jalani untuk mengenal jati diri kalian sendiri, itu tergantung diri kalian sendiri. Waktu yang akan menjawab. Memang bakal banyak nanti pertanyaan, aku ini siapa, tujuanku hidup siapa, kenapa aku dipilih, kenapa aku punya kodam, terus kenapa aku dapat karmanya kayak gini, kenapa aku harus melanjutkan, terus kenapa aku nggak boleh sama si ini, terus balik lagi kenapa aku kok punya ini. Biasanya ketika kalian sudah menemukan jati diri kalian, itu akan terjawab sendiri, teman-teman, ditunjukin. Tanpa kalian bertanya, pertanyaan, beribu pertanyaan yang ada di atas kepala kalian, itu akan terjawab nantinya. Percayalah. Dan satu lagi, aku pernah diginiin, kamu itu loh ada laku spiritualnya, kamu udah ngejalin laku, tapi kok kalau kamu salah jalan leluhur sama yang lain-lain itu jauh pasti. Dia tetap menyayangimu dan menjagamu, tapi dia agak jauh aja, gak mendekat, sampai dirimu benar-benar menghilangkan yang negatif itu. Saya dapat teguran itu, pertama kali saya ditegur hal itu. Oh akhirnya saya sadar dan coba untuk kembali ke jalan yang seharusnya gitu. Nggak gampang teman-teman, apalagi mungkin di era modern yang sekarang ya, banyak faktor-faktor dari eksternal yang mengganggu, entah itu dari ekonomi terutama, mungkin dari waktu. Tapi percayalah, ketika kalian memiliki ilmu, banyak juga kok
hambatannya, banyak juga ujiannya, dan banyak orang yang tidak senang dengan kalian. Jadi jangan sampai ketika kalian udah di fase yang sudah benar-benar kenal, terus kalian sudah mendapatkan suatu ilmu atau ajaran, ketika ada orang yang tidak senang sama kita, terus dia mengganggu apa segala macam, kalian balas atau enggak itu terserah ya. Cuman kalau sampai berlebihan, nah itu. Jadi benar-benar harus ada calm down-nya itu. Harus ada batasnya itu. Kecuali memang benar-benar si kawan ini udah melebihi batas. Dari apa yang dia lakukan itu sudah kelewat batas ya. Kita balikkan lagi ke diri masing-masing. Baiknya gimana? Dan ini teman-teman, gak cuman manusia yang kadang-kala itu memang iri ataupun ingin memusuhi kita. Mereka pun yang gak kelihatan itu masih memusuhi kita juga. Kalau beberapa ya, saya nggak nyebut semuanya, beberapa aja, ketika mereka tahu kita tuh ada something spesial yang ibarat kata, kalau aku ngalahin kamu, aku bakalan ngambil kekuatan kamu dan aku bakal lebih kuat. Nah itu masih ada. Dan bahkan saya pernah pas waktu itu di ibu kota, saya lagi ngopi ya, sedikit cerita. Tiba-tiba ada orang nyamperin, terus dia bilang, Mas, saya tahu sampean itu bisa minta tolong nggak Mas? Saya sakit hati begini-begini karena dari kantornya, dari ininya, pokoknya soal pekerjaan lah. Dia ini minta tolong untuk membalas orang yang sudah menyakitinya. Dan mohon maaf, di situ saya tidak mau. Karena apa? Saya tahu tujuan saya belajar ini buat apa, terus laku saya ini apa. Ketika saya melakukan itu bakal nanti keterusan. Apalagi kalau kita sudah dapat yang namanya, Mas, aku suruh kamu ini, nanti aku kasih imbalan sekian gitu. Balik lagi ya, faktor uang. Oke guys, teman-teman semua, sobat tentu sekalian, mungkin sampai situ aja jati diri atau guru sejati yang saya maksud adalah diri kalian sendiri. Dan mohon maaf karena uploadnya lama, karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Dan nextnya kita akan bahas yang namanya rumah sakit Gonjiam. Karena apa? Di situ banyak fakta atau mitos yang masih belum benar-benar terkupas. Walaupun mungkin saya akan bahas itu nggak benar-benar habis terkupas ya. Tapi ya satu yang saya notice adalah di situ ada altar, terus ada yang namanya dokter gila yang biasanya dokter itu menyembuhkan, tapi ini malahan bikin pasiennya meninggal dunia. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you.